Abram has to leave his country. Nah, di sini kita bisa melihat, berfirmanlah Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu, leave your native country. Masalahnya adalah native country-nya Abraham ini, Ur Kasdim itu bukan negeri yang dengan mudah bisa ditinggalkan. Anda harus tahu bahwa Ur Kasdim itu bangunannya itu begitu indah, perabatannya begitu luar biasa. Kalau Anda tahu bahwa itu adalah kota yang kuat dan canggih secara budaya pada waktu itu. Pemandangannya itu didominasi oleh zigurat besar, seperti menara, atau Anda bisa melihat candi-candi pada saat itu. Karena Anda harus tahu bahwa itu sempat ada menara Babel, di mana mereka akan bisa melihat seperti itu. Begitu banyak bangunan-bangunan megah yang dibuat sebenarnya untuk penyembahan berhala pada waktu itu, untuk dikendalikan dengan banyak agama dan banyak dewa. Dan kesalahan dari menara Babel adalah mereka bersatu untuk meninggikan nama mereka. Makanya kita bisa melihat pada zaman itu, di zaman Abraham itu, dewa utamanya itu adalah dewa Nanar, dewa bulan, yang juga disembah di Haran. Nanti kita akan belajar dari peta Haran itu di mana. Banyak tablet dari tanah liat yang ditemukan di Ur Kasdim itu. Anda harus bisa melihat situasinya. Nggak mudah loh. Anda sudah mapan, Anda sudah ada di kota yang Anda mungkin sudah dibangun oleh nenek moyangnya. Dia adalah mungkin generasi keempat atau generasi 5 setelah menara Babel. Dia sudah menikmati skala yang indah. Tablet lain berhubungan dengan agama, sejarah, hukum, dan pendidikan. Makanya kalau kita bisa melihat di sana, Abraham harus meninggalkan pusat budaya yang makmur ini untuk mengikuti Tuhan berdasarkan janjinya. Ini yang dia harus lakukan. Jadi nggak semudah itu buat Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim. Dan kalau Anda lihat, ini adalah gambar dari zigurat. Zigurat itu adalah mirip piramida Mesir. Jadi peradabannya modern banget, digunakan untuk ibadah. Zigurat membangun kota-kota besar Mesopotamia kuno. Dan kalau Anda lihat Kejadian 11 ayat 1-9, itu bentuknya kurang lebih seperti itu. Jadi tapi terus sampai ke atas, sampai ke langit. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kota Ur Kasdim untuk ditinggalkan itu terlalu sayang. Tapi Abraham harus meninggalkan. Dan kita bisa melihat di ayat keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham ini seorang family man. Benar dia nggak punya anak. Tapi dia nggak lupa akan ponakannya. Dan ingat di sini Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Nah, nanti kita akan belajar. Harusnya dia dari Ur Kasdim kan? Kenapa dia berangkatnya dari Haran? Nanti poin kedua kita akan belajar dari sana. Nah, Abraham juga membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat bagi mereka untuk diperoleh mereka di Haran. Dan mereka berangkat ke tanah Kanaan dan mereka sampai di situ. Nah, kalau Anda lihat di sini, Ur Kasdim itu daerah asalnya. Dan dia akan berjalan kira-kira mungkin 500 mil gitu ya untuk dia bisa sampai Haran. Namun dicatat di sini Abraham berangkatnya itu dari Haran. Nanti kita akan belajar di poin 2 gitu ya. Nah, ini adalah kota-kotanya. Jadi kalau Anda lihat di peta itu nomor 1 itu Ur Kasdim, kedua itu Haran. Nah, dia disuruh ke tanah Kanaan. Jadi di sana ada Sikem, ada Bethel, kemudian ada Hebron. Ini adalah nama-nama kota yang akan dipelajari, itu akan menjadi journey, perjalanan Abraham, progressive faith-nya, iman yang progresif ini yang Tuhan sudah siapkan, rencana besar yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Tuhan itu manggil dia itu harus keluar. Karena Allah merencanakan untuk mengembangkan suatu bangsa yang besar. Dan dia manggil Abraham keluar. Jadi dia harus keluar dulu dari Ur itu. Karena Ur itu adalah kota yang sebenarnya nggak bertuhan. Jadi budayanya itu adalah self-centered, mementingkan diri sendiri. Walaupun kelihatannya indah, kelihatannya bagus gitu ya. Tapi dia itu subur dan dia disebut Kanaan di mana bangsa yang bermoral pada Tuhan itu dapat didirikan. Abraham dipanggil untuk menjadi suatu bangsa besar yang untuk menyembah Tuhan. Makanya di sana dikatakan, dalam tanah Kanaan titik fokus bagian besar bangsa Israel, kita bisa melihat bahwa di sanalah awal di mana orang bisa menyembah Tuhan. Abraham selalu mendirikan mezbah di setiap tempat di mana dia menginjakkan. Jadi tanah kecil yang diberikan pada satu orang ini, yang namanya Abraham, ini akan memiliki dampak. Waktu dia berani untuk meninggalkan, menuju tanah yang di mana Tuhan belum ngomong. Unknown, itu the unknown. Dan itu
akan menjadi tempat yang luar biasa dalam suatu sejarah dunia. Apa arti kata Ur-Kasdim atau dalam bahasa Inggrisnya Ur of the Chaldeans? Itu adalah comfort and security. Hal yang pertama yang Abraham harus berurusan untuk mendapatkan janji Tuhan itu adalah his comfort and security. Kalau kita bisa belajar dari Abraham untuk perjalanan pertama yang Tuhan sedang berurusan dengan dia adalah his comfort, kenyamanannya, dan rasa aman. Hari ini God may be trying to lead you into a place of greater service and usefulness for Him. Hari ini mungkin sama seperti Abraham, Anda bertanya, bahkan di tengah Anda mendengarkan atau membaca firman Tuhan, mungkin kau bertanya sama Tuhan, mungkin di dalam hati kalian semua, Anda semua hari ini, deep in your heart you know, Tuhan menyuruh Anda pergi atau melakukan sesuatu. Saya nggak menyuruh Anda semua pergi dari tempat ini, nanti pusing gitu, semua pergi. Tapi Tuhan pingin Anda itu dipakai Tuhan itu secara lebih besar lagi, dipakai Tuhan dengan kapasitas yang lebih tinggi. But one thing we learn dari poin pertama, don't let the comfort and security of your present position make you miss God's plan for you. Ini yang kita pelajari. Hal yang pertama yang Tuhan berurusan adalah comfort and security di dalam kehidupan dia. Dan ketika dia mulai melangkah, kita bisa melihat ada suatu langkah ketaatan. Dia berani keluar dari Ur-Kasdim sampai ke Haran.